Baik, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Maria, NIM 2110417550, kelas M5, mata kuliah Manajemen Operasi. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Yang pertama, jelaskan mengapa konsep penyesuaian massal atau mass customization dapat digunakan sebagai salah satu strategi dalam rantai pasukan. Jawabannya, karena dulu era manufaktur kerajinan produk sangat terbatas sekali. Setiap barang diproduksi, sedikit variasi dengan harga tinggi, bahkan setiap produksi membutuhkan waktu yang cukup lama. Lalu dengan munculnya revolusi industri, munculnya mesin-mesin produksi. Manufaktur pindah dari era kerajinan ke era produksi massal. Produksi massal membuat produk yang macamnya terbatas namun harga murah serta waktu produksi yang lebih cepat. Yang nomor 2, soalnya terdapat 3 keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan apabila menerapkan strategi penyesuaian massal atau mass customization dalam aktivitas rantai pasukan mereka. Jelaskan keunggulan kompetitif tersebut. Yang pertama, kustomisasi kolaboratif. Di bawah kustomisasi kolaboratif, perusahaan berbicara dengan pelanggan untuk menentukan produk yang tepat dan paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Perusahaan kemudian memanfaatkan informasi tersebut untuk memproduksi output yang sesuai dengan masing-masing individu. Misalnya, beberapa perusahaan pakaian memproduksi celana dan jaket agar sesuai dengan masing-masing pelanggan mereka. Kustomisasi semacam ini umum untuk bisnis online. Pelanggan dapat menentukan sendiri kriteria dan spesifikasi dari produk. Yang kedua, kustomisasi adaptif. Dalam kustomisasi adaptif, perusahaan menghasilkan produk terstandarisasi namun dengan beberapa fleksibilitas. Sehingga ketika produk telah di tangan pelanggan, mereka dapat menyesuaikannya dengan keinginan dan kebutuhan mereka tanpa interaksi langsung dengan perusahaan. Contohnya, lampu lutron, pelanggan dapat memprogramnya untuk memberi efek estetika yang berbeda sesuai dengan selera mereka. Yang ketiga, kustomisasi transparan adalah perusahaan memproduksi produk yang unik kepada setiap pelanggan. Produk secara berkala berkembang menyesuaikan dengan kebutuhan unik pelanggan individu tanpa melalui interaksi secara langsung. Nomor 3, jelaskan perbedaan konsep antara kegiatan outsourcing dan offshoring. Mengapa perusahaan memutuskan untuk menerapkan kegiatan tersebut dalam aktivitasnya? Jawabannya adalah, secara definisi, offshore outsourcing merupakan strategi perusahaan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk merekrut pekerjaan dari negara berbeda. Biasanya hal ini dilakukan untuk menurunkan biaya operasional dan memanfaatkan keahlian pekerjaan tanpa batas geografis. Sedangkan outsource merupakan penggunaan jasa dari pihak ketiga untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu dalam perusahaan seperti customer service, pekerjaan manufaktur, atau administrasi. Memangkas biaya operasional juga menjadi alasan dibalik strategi outsource perusahaan. Yang nomor 4, pertanyaannya adalah, dalam konsep rantai pasokan yang berkelanjutan,
terdapat strategi logistik terbalik atau reverse logistik. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hal tersebut dan mengapa menerapkan reverse logistik dalam rantai pasukan mereka. Jawabannya adalah perusahaan yang menerapkan reverse logistik mampu meningkatkan layanan pelanggan dan tingkat respon ke pelanggan, mengurangi dampak lingkungan dengan mengurangi limbah, dan meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan secara keseluruhan. Namun, banyak perusahaan yang mengabaikan reverse logistik karena banyak perusahaan beranggapan bahwa reverse logistik hanyalah beban. Seharusnya ini tidak perlu terjadi. Misalnya, sistem Kisco membuat keuntungan dari strategi reverse logistik yang dapat memberi kontribusi untuk keuntungan finansial, lingkungan, dan sosial bagi perusahaannya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.